Kim kembali tertangkap dan kali ini nyawanya benar-benar di ujung tanduk. Korea Utara mengancam akan membatalkan hubungan diplomatik jika agen 66 dan Jenderal Ryung tidak segera diserahkan. Di saat semua orang mengira permainan telah berakhir, Kim justru menyiapkan misi paling nekat dalam hidupnya, yaitu menyusup ke resort yang dijaga ketat demi menyelamatkan Jenderal Ryung. Mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut yang memperlihatkan Kim sesaat sebelum ia disergap oleh tim DNK di markas Jin Cheol. Ketua Ju yang masih juga belum kapok meski sudah diayam-ayamin sama Kim merencanakan sesuatu hingga tampak sebuah ring MMA di sana bersama 6 tangan kanannya. Beberapa saat kemudian, Ketua Ju yang memang sudah sekongkol dengan kepala delegasi Korut membahas rencana mereka ke depannya. Lalu Menteri Delegasi Korea Selatan pun menemuinya untuk membicarakan tentang dialog tingkat tinggi tersebut. Namun kepala delegasi Korut itu bilang bahwa dialog itu dibatalkan karena Korea Selatan dianggap menyembunyikan agen 66 dan Jenderal Ryung. Bahkan ia mengancam jika kedua orang itu tidak segera diserahkan, bukan hanya dialog tingkat tinggi yang dibatalkan, tetapi hubungan kedua negara juga akan memburuk secara drastis. Mendengar ancaman tersebut, Perdana Menteri Korea Selatan segera memerintahkan bawahannya untuk meneruskan instruksi kepada Jenderal Jang. Sementara itu, Kepala Delegasi Korea Utara tampak puas karena berhasil menekan Perdana Menteri Korea Selatan. Ia juga berjanji akan membantu Ketua Ju melenyapkan Kim meski eksekusi itu harus dilakukan sendiri olehnya. Di sisi lain, tim DMK akhirnya menyerahkan Kim dan Jenderal Ryung kepada delegasi Korea Utara. Namun saat proses penyerahan berlangsung, Guk Cheol teringat pesan Jenderal Jang, apapun yang terjadi, Ryung tidak boleh mati sebelum informasi mengenai rudal balistik berhasil diperoleh. Sedangkan Kim cukup diawasi karena Jenderal Jang yakin ia tidak akan semudah itu untuk dikalahkan dan pasti akan segera membereskan misinya. Hansu dan Jin Cheol mulai mengkhawatirkan nasib Kim yang kembali tertangkap. Saat itulah mereka menemukan ponsel dan kunci mobil Kim sehingga keduanya segera bergerak untuk membuntuti mobil yang membawa Kim dan Ryung. Mereka sengaja dipisahkan, para pengawal kemudian diperintahkan merekam video seolah-olah Ryung telah dieksekusi. Sedangkan Kim dibawa ke lokasi berbeda, ia dihadapkan dengan Ketua Ju yang ingin membalaskan dendamnya. Saat Ketua Ju menodongkan handgun Glock-nya, Kim bergerak cepat dengan merebut pistol dan berhasil menumbangkan pengawal dan membuat Ju kalang kabut. Ketika Kim kehabisan amunisi, Jin Cheol datang dan melumpuhkan Ju dari belakang. Di tengah kekecauan itu, Jin Cheol menduga Jenderal Ri telah dibunuh, namun Kim menyangkalnya. Anggapan tersebut, menurutnya Jenderal Ri pasti masih hidup karena harus dibawa kembali ke Korea Utara. Hansu kemudian menyeret Ketua Ju keluar, sementara Kim yang berusaha menahan emosinya mendesak Ju untuk mengungkapkan lokasi persembunyian Ryung. Dia secara to the point bilang kalau Ryung ditemukan, Ju akan hidup, dan jika Ryung mati, maka Ju juga berakhir. Demi menyelamatkan nyawanya, Ketua Ju mau tidak mau menunjukkan tempat Jenderal Ri disekap. Asalkan mereka membiarkannya tetap hidup. Setelah mendengar tawaran itu, Kim, Hansu, dan Jin Cheol membawa Ketua Ju sebagai sandera lalu bergegas menuju resort miliknya di tempat Jenderal Ryung disekap. Mobil delegasi Korea Utara yang membawa Jenderal Ryung tiba di resort. Tanpa mereka sadari, Gang Seok diam-diam mengawasi seluruh gerakan dari balik semak-semak. Sesampainya di dalam kamar, bawahannya yang menyerahkan Jenderal Ri kepada delegasi kemudian diinterogasi. Ia menekan Jenderal Ri agar mengungkap seberapa banyak informasi mengenai rudal balistik yang telah dibocorkan kepada Korea Selatan. Sementara itu, Kim bersama timnya yang membawa Ketua Ju akhirnya bertemu dengan Sang A dan Pak Lim yang ternyata berada di pihak mereka. Sang A memberitahu bahwa rombongan delegasi Korea Utara baru saja tiba di resort. Ia juga melihat sebuah bungkusan besar dibawa masuk menggunakan troli yang diduga berisi Jenderal Ri. Kemudian dia menjelaskan bahwa pengamanan di resort sangat amat
ketat. Polisi militer dan BIN dikerahkan di seluruh area karena kepala delegasi menginap di area suite lantai 4 atau 5. Hansu menjelaskan cara agar mereka bisa masuk ke dalam resort tanpa menimbulkan kecurigaan. Awalnya Ketua Ju menolak berbicara, namun Kim mengancam akan membunuhnya jika misi penyelamatan gagal. Sebaliknya, jika Jenderal Ri berhasil diselamatkan, ia berjanji akan membebaskannya. Karena tidak lagi memiliki pilihan, Ketua Ju akhirnya mengungkapkan lorong rahasia menuju kantor pribadinya yang tidak diawasi CCTV. Ia juga menyerahkan kartu identitas protokoler miliknya agar mereka dapat melewati pemeriksaan. Setelah memperoleh informasi itu, Kim segera menyusun rencana. Langkah pertama adalah menguasai sistem pengawas untuk menemukan lokasi Jenderal Ryung. Sang A menjelaskan bahwa seluruh CCTV resort telah dimatikan oleh pihak Korea Utara. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sistem pengawasan sendiri yang dikendalikan dari ruang monitor. Hansu pun mengusulkan agar ruang monitor diamankan terlebih dahulu karena setelah menguasai ruangan tersebut, mereka bisa melacak keberadaan Jenderal Ri sebelum melakukan penyelamatan. Meski begitu, membawa Jenderal Ri keluar di pintu utama hampir mustahil, karena itu mereka memutuskan untuk menyelundupkannya menggunakan truk pengangkut laundry agar dapat keluar tanpa menarik perhatian. Waktu yang mereka miliki hanya 10 menit untuk menemukan, mengamankan lalu membawa Jenderal ke area bongkar muat truk itu. Ini sangat beresiko, tetapi mereka yakin bisa keluar melalui jalur rahasia yang sama saat masuk. Kim dan tim segera menjalankan operasi penyelamatan. Saat tiba di gerbang resort, mereka nyaris diberhentikan petugas. Namun Ketua Ju yang berada di bawah todongan pistol Sang A berpura-pura menjalankan urusan protokoler sehingga para penjaga akhirnya membiarkan mereka lewat. Setelah berhasil masuk, mereka menuju lorong darurat yang mengarah ke kantor pribadi Ketua Ju. Tanpa mereka sadari, Gang Seok kembali membuntuti dari kejauhan. Begitu masuk lorong rahasia, mereka terkejut karena jalur itu langsung terhubung ke kantor ketua. Akses tersebut sangat terbatas dan selama ini hanya bisa digunakan olehnya. Di dalam kantor, mereka mempelajari denah resort untuk menentukan lokasi kamar VIP tempat kepala delegasi menginap sekaligus tempat Jenderal Ryung disekap. Di saat yang sama, Ketua Ju diam-diam menyiapkan rencana lain bersama Kepala 6 yang ternyata sudah mengatur semuanya. Setelah memesan layanan kamar, Sang A dan Jin Cheol memakai seragam mereka sebagai pengalih perhatian. Cheol dan Sang A yang menyamar akan ke ruang CCTV agen Korut bersama Hansu yang ngumpat di dalam troli. Sementara Kim bergerak menuju atap resort bersiap untuk langsung ke kamar delegasi Korut. Bersamaan dengan itu, Pak Lim mengendarai truk laundry memasuki area resort sebagai jalur pelarian yang telah disediakan. Sementara Kim bersiap di atas, Sang A, Jin Cheol dan Hansu berhasil menyusup ke ruang monitor. Setelah melumpuhkan seluruh petugas, mereka segera mengakses sistem pengawasan milik Korea Utara. Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya menemukan lokasi Ryung. Sang A langsung menghubungi Kim dan memberitahukan bahwa kepala delegasi berada di suite lantai 5. Mendapatkan informasi tersebut, Kim langsung turun dari atap dan diam-diam menyusup ke dalam suite di sana. Ia mendapati Jenderal Ryung sedang disiksa di dalam sebuah bak berisi air demi memaksanya mengaku. Namun di tengah interogasi, seorang agen Korea Utara melapor bahwa tim yang dikirim untuk membunuh Kim telah menghilang. Laporan itu membuat kepala delegasi langsung menghentikan penyiksaan. Ia mulai curiga Kim sudah berada di sekitar resort. Sementara itu, Sang A, Hansu, dan Jin Cheol semakin gelisah karena waktu operasi mereka terus berkurang. Dari tempat persembunyian, Kim melihat kepala delegasi mengarahkan pistol ke arah Jenderal Ri sambil mengancamnya agar membuka akses ke berangkas rahasia. Menyadari nyawa Jenderal Ri berada di ujung tanduk, Kim menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Begitu kesempatan itu muncul, ia langsung menerjang, melumpuhkan kepala delegasi lalu membawa jenderal dari kamar itu. Kim langsung memberi kabar kepada rekan-rekannya bahwa Jenderal Ri telah diselamatkan. Sementara Sang A tetap berada di ruang monitor untuk mengawasi situasi. Hansu dan Jin Cheol bergerak keluar untuk menghadapi para agen Korea Utara yang berjaga di dalam.
Pak Lim memberi kabar bahwa truk pengangkut laundry sudah berada di posisi dan siap digunakan sebagai jalur pelarian. Hansu dan Jin Cheol pun terlibat pertarungan sengit di lorong kamar demi membuka jalan bagi Kim dan Jenderal Ri. Di sisi lain, Sang A mulai panik karena jalur evakuasi belum sepenuhnya aman. Agen-agen Korea Utara yang berjaga di depan suite kepala delegasi masih belum berhasil dilumpuhkan. Pada saat bersamaan, kepala agen Korea Utara mencoba menghubungi ruang monitor. Menyadari situasi itu, Sang A segera memperingatkan Kim bahwa penyamaran mereka kemungkinan besar telah dibongkar. Sebelum meninggalkan ruang monitor, Sang A mematikan seluruh akses kamera pengawas untuk menghambat pergerakan musuh. Tak lama kemudian, kepala agen Korea Utara tiba di ruangan monitor. Ia langsung memerintahkan anak buahnya menjalankan kembali sistem pengawasan sekaligus memutus seluruh jaringan komunikasi yang digunakan Kim dan timnya. Akibatnya, semua alat komunikasi mereka tidak lagi berfungsi. Kim dan rekan-rekannya kehilangan koneksi satu sama lain, termasuk dengan Pak Lim dan drone pemantaunya yang tiba-tiba mati. Melihat situasi semakin buruk, Jenderal Ri bertanya apa langkah mereka selanjutnya. Karena seluruh komunikasi telah diputus, Kim kemudian memakaikan rompi anti peluru kepada Jenderal Ri. Setelah itu, ia memutuskan keluar sendiri untuk menyingkirkan para penjaga di depan suite kepala delegasi. Di waktu yang sama, Ketua Ju yang terikat di dalam kantornya mulai berusaha melepaskan diri. Sementara itu, keberadaan Kim dan tim akhirnya berhasil terlacak oleh pihak Korea Utara setelah sistem CCTV kembali aktif. Kepala agen Korea Utara berhasil menemukan posisi Hansu dan Jin Cheol. Ia pun segera memerintahkan anak buahnya menyiapkan alat pemadam listrik. Di sisi lain, Hansu dan Jin Cheol yang baru saja menyelesaikan pertarungan mulai kelelahan. Namun ternyata masih ada sejumlah agen Korea Utara yang terus berdatangan. Demi menahan mereka, Jin Cheol memilih masuk ke dalam lift seorang diri dan menghadapi para agen tersebut. Saat pertempuran berlangsung di dalam lift, pihak Korea Utara mengaktifkan perangkat IMB yang telah disiapkan. Seketika itu juga seluruh aliran listrik di resort padam. Dalam keadaan gelap, para agen Korea Utara segera menyebar ke setiap sudut bangunan untuk memburu Kim dan Jenderal Ryung. Di luar gedung, Pak Lim sudah mulai panik karena tidak lagi menerima kabar dari tim. Bahkan pihak keamanan memintanya segera meninggalkan resort akibat situasi darurat yang sedang berlangsung. Pak Lim mau gak mau akhirnya terpaksa keluar dari resort sambil berharap rekan-rekannya berhasil menyelesaikan misi. Di sisi lain, ketua delegasi yang baru sadar dari pingsannya langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Kim dan Jenderal Ryung. Setelah menerima perintah tersebut, para agen Korea Utara segera mengambil senjata dan kacamata night vision sebelum menyebar untuk memburu keduanya. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan Kim dan Jenderal Ryung. Rentetan tembakan pun dilepaskan tanpa henti. Akan tetapi, Kim kembali berhasil membawa Jenderal Ri meloloskan diri hingga jejak mereka kembali hilang. Sementara itu, Hansu yang bersembunyi di dapur dikejutkan oleh kemunculan kepala agen Korea Utara yang ternyata telah menunggunya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Kepala agen itu memperkenalkan diri sebagai Jang Tae-san, seorang peraih medali emas cabang gulat. Mendengar kesombongan lawannya, Hansu justru menanggapinya dengan santai. Ia acuh tak acuh kepadanya, bahkan sempat memakan sepotong daging sebelum kembali melanjutkan duel. Di ruangan berbeda, Ketua Ju akhirnya berhasil membebaskan diri dengan membakar tali yang mengikatnya sehingga menyebabkan rasa sakit karena tangannya ikut melepuh. Rasa marahnya terhadap Kim semakin memuncak saat mengingat bagaimana ia dipermalukan dan dikalahkan sebelumnya. Sementara itu, beberapa agen Korea Utara menyusup ke ruangan spa untuk menyergap Kim. Namun upaya tersebut kembali gagal karena Kim mampu melumpuhkan mereka satu persatu. Setelah memastikan situasi aman, Kim memanggil Jenderal Ri agar keluar dari persembunyiannya. Sayangnya mereka kembali berpapasan dengan kelompok agen Korea Utara lain yang masih memburu mereka. Di sisi lain, duel Hansu melawan Jang Tae-san akhirnya berakhir dengan kemenangan Hansu. Setelah berhasil melumpuhkan lawannya,
Pada saat bersamaan, Jin Cheol juga sukses mengalahkan seluruh agen Korea Utara yang bertarung dengannya di dalam lift. Setelah itu, Hansu dan Jin Cheol kembali berkumpul di kantor Ketua Ju. Namun keduanya dibuat terkejut karena Ketua Ju ternyata telah berhasil meloloskan diri. Nah, hanya itu saja, Ketua Ju menunjukkan sebuah video memperlihatkan Tae-hun dan Dabin telah disandra. Ia mengancam akan membunuhnya jika Kim dan tim berani menyentuhnya. Sementara itu, Kim dan Jenderal Ri yang terus berusaha melarikan diri akhirnya terkepung oleh pasukan Korea, membuat ruang gerak mereka semakin sempit. Tapi bukan agen Kim namanya kalau gak bisa ngatasin situasi beginian. Kim langsung menyuruh Ryung untuk merunduk. Setelah keadaan aman, mereka pun buru-buru meninggalkan gedung menggunakan mobil golf. Ya, kendaraan yang biasanya dipakai keliling lapangan sekarang naik pangkat jadi kendaraan pelarian agen legendaris. Di tengah perjalanan, Gwang Seok yang memang sudah memperhitungkan semuanya tiba-tiba muncul dan mencegat mereka. Namun targetnya bukan Kim, ia hanya ingin membalas Jenderal Ryung. Bahkan ia mengancam jikalau Kim masih nekat melindunginya, maka Kim juga akan ditembak. Melihat agen baru ini sedang tantrum, Kim malah tetap santai. Ia mengatakan kalau sebenarnya dirinya tidak punya niat melindungi Ryung. Semua ini ia lakukan hanya demi keselamatan putrinya. 내 딸을 지키기 위해서 소중한 사람을 지키는 게 더 중요하니까. Kim pun berjanji suatu saat nanti Ryung akan ia serahkan sendiri kepada Gwang Seok. Mendengar jawaban itu, Gwang Seok akhirnya memilih mundur. Sementara Kim kembali melanjutkan misinya. Seharusnya urusan sudah selesai. Tugasnya tinggal mengantar Ryung kepada Jenderal Jang. Namun di tengah perjalanan, Hansu dan Jin Cheol tiba-tiba menghubunginya. 정말 얘기 안 하실 거예요? 빨리 병원으로 가주세요. Mereka sedang berada dalam masalah besar dan membutuhkan bantuan Kim secepat mungkin. Tanpa berpikir panjang, Kim langsung memberikan komando kepada Sang A dan Pak Lim untuk tetap mengantarkan Ryung menuju Jenderal Jang. Sedangkan dirinya langsung berbalik arah membantu kedua sahabatnya. Tak lama kemudian, Kim tiba di lokasi yang telah diberitahukan. Dan benar saja, semua ini ternyata sudah menjadi bagian dari rencana Ketua Ju. Karena sadar dirinya tidak akan pernah mampu mengalahkan Kim secara langsung, akhirnya ia memilih cara yang jauh lebih licik. Ketua Ju menjadikan anak-anak Hansu dan Jin Cheol sebagai sandera. 친구를 죽일지 자식. Ia bahkan memberi pilihan yang sangat kejam. Mereka harus memilih menyelamatkan anak-anak mereka atau menyelamatkan agen Kim. Awalnya Hansu dan Jin Cheol tetap menolak menghajar sahabat mereka sendiri. Namun semuanya berubah ketika Ketua Ju nekat menembakkan shotgun di atas kepala mereka. Dan di titik itulah mereka sadar, mereka sudah tidak punya pilihan lagi. Agen Kim pun dihajar habis-habisan oleh kedua sahabatnya sendiri. Pukulan demi pukulan terus mendarat ke tubuh Kim. Melihat itu, Ketua Ju hanya bisa tersenyum puas. Dalam pikirannya, akhirnya agen Kim berhasil dikalahkan. Padahal, yang ia lihat hanyalah sebuah sandiwara. Ternyata semua pukulan itu sudah direncanakan sejak awal. Bahkan saat dipukuli, Kim masih sempat menjelaskan strategi kepada Hansu dan Jin Cheol. Jujur aja, multitasking orang ini memang agak keterlaluan. Menurut Kim, mereka hanya punya waktu 5 detik untuk melumpuhkan Nam yang sedang memegang shotgun. Dan momen itu akhirnya datang saat tubuh Kim menghantar pagar ring hingga roboh. Hansu dan Jin Cheol langsung menerobos keluar. Keduanya bergerak secepat kilat dan berhasil melumpuhkan Nam sebelum sempat menarik pelatuk untuk yang kedua kali. Sementara Jin Cheol yang memang sudah kepalang emosi langsung menodongkan shotgun sambil berkata, saatnya pertemuan orang tua. 학부모 면담. Kalimat singkat, tapi rasanya lebih serem daripada rapat wali murid. Di sisi lain, terjadilah dialog tingkat tinggi antar Korea Selatan dan Korea Utara. Sebenarnya pemerintah Korea Selatan sudah mengetahui semua kekacauan yang baru saja terjadi. Namun, demi menjaga hasil perundingan damai yang telah mereka bangun, kedua belah pihak sepakat untuk sama-sama menutup rapat kejadian tersebut. Sebagai gantinya, pemerintah Korea Selatan memberikan satu syarat. Mereka tidak ingin bertanggung jawab atas seluruh korban dari pihak Korea Utara selama operasi berlangsung.
Dan tanpa banyak perdebatan, delegasi Korea Utara akhirnya menyetujui kesepakatan itu. 앞으로 일절 우리한테 묻지 않는 걸로 정리하시죠. Sementara itu, di rumah sakit, Jenderal Ryung yang kondisinya mulai membaik langsung diwawancarai oleh Jenderal Jang. Yang ingin diketahui hanya satu, informasi mengenai sistem pertahanan rudal balistik milik Korea Utara. Lalu kenapa Ryung mau membocorkan informasi yang begitu penting? Ternyata sejak awal ia memang sudah membuat kesepakatan. Sebagai imbalannya, ia akan mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah Korea Selatan. Bahkan setelah semua urusan selesai, ia meminta agar dipindahkan ke Makau untuk memulai hidup baru. Setelah memastikan pertukaran informasi selesai dan Jenderal Jang mendapatkan semua yang dibutuhkan, Kim diam-diam menculik Jenderal Ryung dari rumah sakit. Ia mencampurkan obat bius ke dalam infusan Ryung, lalu membawa pria itu menggunakan ambulan untuk diserahkan kepada Gang Seok. 움직였구나. Agen Kim sadar selama Ketua Ju masih punya kekuatan, dia pasti akan kembali untuk mengganggu Kim dan putrinya. Lalu ia menelepon kenalan lamanya. Ya, seperti ini babangusnya. Dengan rambut botak, janggut panjang, dan kacamata bulat seperti kakek kura-kura di Dragon Ball, yang entah apa pekerjaannya, mungkin kartel bandar atau sejenisnya, entahlah. Yang pasti kekuatannya dan pengaruhnya pasti lebih besar daripada Juhak Construction. Aki-aki botak ini menyanggupi dan bilang bahwa Juhak bukan apa-apa di matanya. Tapi dia meminta bayaran yang setara yang belum ia sebutkan. Yang pasti timbal balik ini adalah alasan akan dilanjutkannya series Agen Kim Reactivated Season 2 selanjutnya. Tak sampai 3 kali 24 jam, akhirnya skandal dan berita tentang Juhak Konstruksi mulai muncul. Ketua Ju terkena berbagai kasus, mulai dari kasus pencucian uang, penyalahgunaan wewenang, penculikan, percobaan pembunuhan, dan bahkan anjing-anjing orang dalam di pemerintahan juga ikut terseret dan terbongkar kebusukan. Termasuk Hyeri yang sedang berada di luar negeri. Bagaikan sudah jatuh tertimpa kerbau, Ketua Ju yang baru keluar rumah sakit dengan kursi roda didatangi oleh Goltit alias Jung Dae yang menyamar menjadi wartawan. Ia yang sebelumnya mempunyai dendam kepada Ketua Ju, tanpa berpikir panjang langsung menusuknya dengan pisau. Akhirnya kabar gembira untuk Agen Kim. Setelah misinya tuntas, Jenderal Jang menepati janjinya. Ia akan diberi identitas baru dengan cara dibuatnya berita palsu tentang seorang pria yang bernama Kim ditemukan tewas di pinggir danau, yang dimana membuat pemerintah korup percaya dan menghapus seluruh data tentang Agen Kim. Sehingga kini Minji dan Kim bisa hidup tenang dan damai. Tapi tidak berakhir di situ. Sesuai yang Bang Robot bilang tadi, Kim yang masih mempunyai hutang kepada aki-aki botak Dragon Ball itu harus membayar hutangnya dengan kemampuan yang ia miliki sebagai seorang agen legendaris. Yang paling ditakuti di Korea, yang mana untuk itulah alasan season selanjutnya dari series ini dibuat. Kalau ada sesuatu yang bisa diambil sebagai pelajaran, ingatlah bahwa hidup itu memang aneh, kawan. Baru selesai satu masalah, datang lagi masalah berikutnya. Bedanya, kalau Agen Kim dapat misi dari Jenderal Jang, kita biasanya dapat misi dari ibu, disuruh beli minyak sama gas melon. Jadi, jangan pernah menyerah, tetap semangat karena sehebat-hebatnya orang, tetap ia tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kecuali masalah utang, karena dia sendiri yang bisa menyelesaikannya. Sekian karya dari Mang Robot, saya izin pamit rebahan, jangan lupa bahagia dan tetaplah bernafas.